Halo semuanya, selamat datang di On-Road Indonesia, saluran informasi pembangunan Jakarta dan sekitarnya. Kita masih berada di Kanal Banjir Timur atau di ujung KBT yang akan tersambung dengan Kali Cipinang yang sedang dikerjakan proses pelebarannya, dan nantinya secara tidak langsung akan tersambung dengan sodetan Kali Ciliwung dari arah Bidara Cina sampai ke arah outlet yang ada di Kali Cipinang dialirkan ke sini ya, menuju ke arah utara. Di bagian depan kita ini ada 3 ekskavator, yang satu baru saja turun dari sisi atas dengan tingkat kemiringan tertentu ya, dan melakukan manuver di sana, kemungkinan akan melakukan aktivitas selanjutnya berputar ya. Baik, di bagian dalam ya ada 2 ekskavator hammer ya. Sebelum ke sana kita lihat ini truk yang sudah di loading, jadi sudah diisi dengan tanah ya. Kemudian truk ini, tanah itu dari mana? Tanah hasil kerukan kali Kanal Banjir Timur yang memang diperdalam untuk keperluan mengalirkan air sodetan Ciliwung lebih lancar tentunya. Baik, si truknya sudah keluar, nanti akan digantikan oleh truk berikutnya untuk di loading membawa hasil kerukan kembali yang dilakukan oleh oleh 1 ekskavator long arm yang berwarna hijau ya di video kita sebelumnya. Kemudian yang di bagian dalam sini ya, 2 ekskavator hammer itu melakukan penghancuran dari dasar kali Kanal Banjir Timur, dikarenakan Kanal Banjir Timur itu adalah kali buatan yang bagian bawahnya dicor ya. Nah, waktu itu juga selain dicor, modelnya juga seperti tangga ya, tangga panjang, kemudian ada undakan. Dari situ dibuat beberapa undakan dan kemudian air akan mengalir turun seperti lewat tangga lah seperti itu. Baik, sebelum kita lebih jauh melihat aktivitas yang ada di sini, kita rehat sejenak. Terima kasih kami kepada sahabat baru yang telah bergabung di On-Road Indonesia dan sahabat yang terus mendukung On-Road Indonesia berkembang lebih baik, berbagi informasi yang bermanfaat bagi kita warga Jakarta dan sekitarnya. Baik, ini kita kembali ke ekskavator long arm yang ada di sini menggunakan Kobelco ya. Long arm ini sebenarnya menunggu dari si truk CPM yang barusan datang, dump truck. Nah, nanti dump truck ini akan mundur ke arah si ekskavator, kemudian ekskavator akan mengambil tanah hasil kerukan di pinggir dari Kanal Banjir Timur yang dinaikkan ke bak dump truck ya, dan akhirnya dibawa setelah di loadingnya selesai. Baik, di bagian bawah sini tadi kita juga sudah lihat ada 2 ekskavator hammer ya yang melakukan penghancuran terhadap dasar kali ya. Tampak batu-batu dari beton yang dihancurkan lumayan besar, dan masih banyak sisa-sisa dari tulang-tulang beton ya, seperti besi-besi yang ada di sana. Air dibendung ya di bagian seberang atau di sisi utara, kemudian hanya dilewatkan di sekitar sini. Hanya 1 ekskavator yang aktif di siang hari ini, nampaknya yang satu lagi mungkin sedang beristirahat ya. Mereknya berbeda nih ya, Caterpillar dengan XCMG ya. Baik, untuk secara keseluruhan area Kanal Banjir Timur di sini akan memang dilebarkan sehingga bagian yang paling ujung, dinding yang paling ujung adalah turap yang ada di sana atau pinggir weton ya, di samping ekskavator yang ada di bagian seberang sana. Baik, si truknya mulai mundur ya. Ini tadi truk yang akan mengangkut hasil loading, di mana nantinya hasil kerukan dinaikkan ke sini oleh si ekskavator long arm. Nah, kita perhatikan di bagian bawah sini tempat abang yang berjalan itu ya, petugas atau pekerja, itu nanti juga tidak ada akan dibongkar sepenuhnya, apalagi seng-seng itu ya, dan juga ada kandang-kandang ya, kandang macam-macam lah ya di situ, dibuat berternak juga. Nah, termasuk tanah-tanah yang ada di pinggir sini nantinya akan benar-benar tidak ada, dan hanya ada turap, dinding turap yang ada paling ujung di mana ekskavator long arm itu berdiri ya. Termasuk yang ini kita lihat lumpurnya cukup lunak ya, tidak begitu keras, lalu dengan mudah dapat dikeruk oleh si ekskavator Kobelco PTU. Tadinya dia sama ya seperti yang di depan kita, agak di sisi kanan ada tumbuhan yang berwarna hijau, kemudian ada pohon pisang ya, dan pohon-pohon lainnya, terus dipergunakan juga untuk tadi menaruh barang-barang ya, dan ada kandang hewan di sekitar sana.
Nah, program pengendalian banjir Jakarta ya itu salah satunya adalah mengalirkan air Ciliwung menuju ke arah Marunda menggunakan atau melalui kanal banjir timur. Nah, Kali Ciliwung agar bisa sampai ke kanal banjir timur itu dibuatlah bor ya atau dibuatlah terowongan air. Ada 2 terowongan air di Jalan Otista 3 ya, lebih tepatnya di bagian bawah, dan sudah dimulai dari tahun 2013. Nah, program pengendalian banjir, wah terkena nih truknya, harus cuci nih nanti ya. Program pengendalian banjir yang ini ada di bagian hilir ya, atau sudah masuk kota Jakarta. Panjang dari terowongan ya untuk sampai ke arah KBT sebenarnya bukan kanal banjir timur ya. Ada satu kali lagi di sana di mana si outlet atau keluaran dari terowongan itu berada. Terowongan atau dari Sodetan ya itu ada di sekitar Kali Cipinang ya, dan itu kemudian dialirkan ke arah sini ya. Jadi secara tidak langsung Ciliwung tersambung ke Kali Cipinang lewat terowongan dan lalu ke arah sini. Panjang terowongan ya kurang lebih 1,2 km. Nah, awalnya si terowongan itu dikerjakan di tahun 2013 sampailah ke tahun 2016. Kemudian belum dilanjutkan kembali, 2021 baru ada pekerjaan berikutnya sampailah di hari ini yang sangat masif. Kita perhatikan pekerjaan-pekerjaan yang ada untuk melebarkan kali ya, membersihkan kali, kemudian mengeruk dari si kali, apakah itu KBT ya, kemudian juga Cipinang atau Kali Cipinang yang ada. Nah, target pengerjaan sebenarnya nanti di bulan Juli ya tahun 2023 atau mungkin 2 bulan lagi. Namun sebelumnya sempat dibuat target di April. Ya, kalau kita perhatikan sodetannya sendiri mungkin sudah jauh lebih siap ya, atau mendekati sangat selesai. Yang ada pekerjaan sekarang ini adalah pekerjaan tambahan, nampaknya seperti melebarkan kanal banjir timur. Karena di sini tadinya itu ada seperti penyempitan ya, ada dinding baru di depan dinding turap yang situ, lalu agak menyempit kalinya di 2 sisi utara dan selatan. Tentunya itu menjadi hal yang diperhatikan untuk dibongkar dan menjadikan kali ini benar-benar lebar ya. Jadi untuk April mungkin belum bisa ya, dan sekarang juga sudah Mei, mau akhir Mei. Yang ada pekerjaan di ujung sodetan, di ujung inlet ya, iya sodetan lah, bagian inlet yang bidara Cina itu adalah membuka dari si pile yang ada di pintu air ya. Nah, nanti si pintu airnya apabila air dari Kali Ciliwung mencapai satu level tertentu, maka dialirkanlah ke mari. Yang tentunya si KBT punya standar kebersihan air ya, jadi akan disaring terlebih dahulu ya. Kemudian juga perlu ada pemantauan di dalam terowongan karena terowongannya lumayan panjang, 1,2 kilo. Sebenarnya di bagian tengah itu ada arriving shaft ya. Jadi terowongan itu ada semacam kotak di situ, kemudian terowongan antara sisi inlet dan ke arah outlet ada pertemuan. Nah, di sana mungkin juga dipergunakan untuk kontrol atau pemantauan dari aliran air ya. Lebar dari terowongan kurang lebih 3,5 meter, ada 2. Ya, mudah-mudahan dengan itu dapat mengurangi banjir Jakarta 10%. Di hulu sendiri yaitu adanya bendungan Ciawi dan bendungan Sukamahi, ada yang merupakan bendungan kering ya. Diharapkan dapat mengurangi banjir Jakarta 30-40%. Nah, dengan adanya 2 program ini ya, dikarenakan mungkin kita nanti dalam 4 atau 5 bulan lagi ya menghadapi musim mulai masuk musim hujan ya, mungkin Oktober, November ya, Desember, Januari, Februari, Jakarta sudah lebih siap untuk berbenah dalam pengendalian banjir. Banjir jauh lebih berkurang, mungkin tidak akan hilang 100%, namun dampak yang ditimbulkan dari banjir terutama untuk masyarakat
yang ada di pinggir kali jauh lebih kecil ya. Ditambah lagi adanya proses normalisasi yang akan dilanjutkan ya di sekitar Manggarai ya, lumayan tuh kalau nggak salah belasan kilometer ya yang akan dilanjutkan kembali untuk membuat turap ya, membuat jalan inspeksi, kemudian merelokasi warga di pinggir kali akan jauh lagi lebih baik dampaknya bagi Jakarta, semoga ya. Kanal banjir ya, atau kanal banjir Jakarta adalah saluran air kolektor ya, sebagai salah satu cara yang memang dibuat untuk penanggulan banjir, dan dulu namanya kalau Jakarta Batavia ya. Nah, kanal banjir ini di zaman Belanda itu dibuat yang ke arah barat ya, yang di sekitar Manggarai sana. Tadinya Kali Ciliwung mengalir menuju ke Istiqlal ya, kemudian lewat di sekitar Gunung Sahari. Namun dikarenakan sempat melimpah dan banjir menuju ke arah pusat kota Batavia lah pada waktu itu, akhirnya dibuatlah dipotong alirannya ke arah barat ya, kemudian dialirkan juga sama ke utara. Nah, kanal banjir timur ini agak lebih belakangan ya, dan dibuat di tahun 2023. Makanya di sebelum tahun tersebut di sini merupakan area untuk mungkin juga kebun ya kalau tidak salah dahulu. Kanal banjir timur dibangun untuk tujuan melindungi wilayah Jakarta Timur ya, kemudian ada Jakarta Utara dari luapan Sungai Cipinang ya. Kalau kita perhatikan memang ini di depan ini adalah Sungai Cipinang ya. Kemudian ada Kali Sunter. Kali Sunter itu yang lewat di Cipinang Indah, yang juga sampai saat ini bagian sana menyempit ya, dan itu menjadi salah satu penyebab ya, di mana air yang cukup banyak dari arah hulu Kali Sunter meluap menggenangi Cipinang Indah ya. Kemudian ada Kali Buaran, Jati Kramat ya, dan Kali Cakung. Nah, Kali Cakung sendiri juga dialirkan ke sini. Yang kita perhatikan, Kali Cakung itu ada di sekitar Kalimalang ya, dan lewat di bawah Kalimalang di samping dari Kota Bintang ya, atau McDonald di sana. Nah, itu mengalir ke arah KBT airnya. Jadi limpahan-limpahan air sekarang sudah punya saluran besar menuju ke arah utara, yaitu Kanal Banjir Timur ini. Nah, ide pembangunan KBT sebenarnya sudah muncul tahun 1973 ya waktu itu, namun akhirnya rencana tata ruang, kemudian juga rencana-rencana lainnya, zona-zona ya. Kanal Banjir Timur ya dimulai di tahun 2003, lalu dilakukan secara bertahap karena panjang dan melewati banyak jalan ya, kemudian jembatan, kemudian lagi adalah kereta ya, rel kereta. Kalau jalan juga melewati, ada yang lewat di tol. Kalau sekarang sih tolnya itu tol Jor 2 ya, tol Jor 2. Kalau tol sih kayaknya di nyebrang tol Jor 1 ya, nyebrang di tol Jor 1, lalu menyusuri Harapan Indah menuju ke arah utara Jakarta. Ya, tampak di sana ekskavator menyeberang ya. Dan ini ada ekskavator yang akan segera masuk ke arah terowongan. Untuk yang jalan inspeksi, kita perhatikan di sini nampaknya belum begitu dilanjutkan ya. Harusnya jalan inspeksi itu akan jadi seperti yang di sini nih. Ini adalah KBT ya. Nah, lebih lebih lebar ya jalannya, dan cukup rapi ya. Hanya saja memang bagian sini tidak begitu dipagar. Yang dipagar ada bagian yang sini saja ya. Ini kita menyusuri KBT yang tadi ada di video kita sebelumnya. Kita melihat dari jembatan yang ada di sana, di mana barisan truk antri untuk siap-siap melakukan loading ya. Ini truk-truknya, dump truck yang memang saat ini parkir lah bisa bilang gitu ya, bergantian untuk menuju ke arah tadi area si ekskavator long arm melakukan loading ya. Ini video kita yang di awal, si ekskavator Komatsu mencoba turun secara miring. Jadi memang ada teknik-teknik sendiri ya untuk
mengemudikan eskavator ini misalnya turun naik ya, bisa menggunakan bucketnya untuk pegangan ya, untuk mengangkat dan lainnya. Tampak di bagian sana goni karung plastik ya sudah disiapkan dan sudah berisi tanah-tanah yang siap diangkut, dinaikkan ke atas dan bisa dipergunakan untuk keperluan-keperluan lainnya bagi pembangunan ya. Nantinya bagian yang di bawah turap juga akan segera, kita tidak tahu berapa lama ya untuk pelebaran ini, namun untuk sodetannya mungkin ya di bulan Mei, di bulan Juni itu sudah selesai lah ya. Kalau untuk pengerukan di sini ini akan sampai ke arah hilir sedikit lagi ya, ke arah hilir semuanya akan dikeruk keluar. Jadi air itu mengalir tidak lagi berjenjang tapi langsung landai menuju ke arah utara ya. Nah, area KBT atau Kanal Banjir Timur atau BKT biasanya di jalan inspeksinya dipergunakan oleh para pedagang kalau malam hari, UMKM lah ya, untuk menjual lah barang dagangan di sana. Biasanya banyak lampu-lampu di sini bagi yang suka lewat ya. Baik, kita doakan semoga langkah-langkah ini lebih lancar ya dan tidak banyak kendala, sehingga benar-benar banjir Jakarta dapat terkendali dan berkurang ya, walaupun tidak hilang sama sekali, tapi paling tidak ini adalah usaha untuk mengurangi. Baik, kita pantau bersama, salam sehat.